Justru yang memviralkannya itu sendiri buzzer-buzzernya. Itu. Justru yang memviralkannya buzzer-buzzernya ya, karena ya mereka lah yang membuat dari orang-orang fan Niki ini ya berspekulasi juga, berstatement juga. Jadi mereka lah yang suka menyerang. Nah, dari situlah yang terbangunnya. Di situ. Mereka lah yang menjadikannya apinya. Begitu. Iya, Kalau kita kan jarang nyebut-nyebut mereka gitu. Karena mereka menyerang ya kita masa diem gitu kan. Ya, Ya pasti tercipta lah yang iya loh. Fans-fans ini gitu. kita ya dulu mana ada kata-kata Benar. bahasa kasar untuk itu nggak ada. Semenjak mereka kasar-kasar, Sampai ngatain ini loh, Miss Gosip tuh ngatain ibunya Niki loh almarhum. nah itu Udah tambah keterlaluan marah sih. Wah, Itu juga masih ada yang Kan bilang. mereka sendiri yang membangunnya. bahasanya udah Gitu. bisa ditebak lah itu dari mana, say. Ya kan? Kayak waktu itu si siapa dokter Iya. Andreas ya yang bikin fitting ngatain mandul ke dokter. Aku kan langsung aku stitch itu. Aku bilang siapa kamu bisa ngatain orang soal nggak punya anak mandul apa segala. Wah itu parah, dia langsung take down yang punya video itu, langsung hilang satu kali aku stitch langsung dia hilang video itu. Habis dia digeruduk sama ini maksudnya apa ini dasar ya Dewi dasar nggak nyentuh nggak makan. Ih, maaf. itu mah Mujair say, Mujair mah biarin typingannya memang template say, template itu mah template. 2000 satu postingan 2000, jangan ada yang bisukan 2000, kasihan 2000 kasih dia. Iya. Kasihan jangan ada yang dibisukan. Ini si Mereka itu Eril kan ini punya naikin geruk. gua tak lawan semua. Lu aja nggak pakai profile, muka lo itu nggak ada. Lu mau lawan apa Eril? Minimal pakai muka kayak Mamski nih, kayak Koko Hero tuh. Kayak yang semuanya nih. Mana kamu lawan kita nggak pakai muka? Aduh, duh. Ih, maaf ya, kita nggak pernah loh kayak gitu. Kayak sekarang di Nepos itu lagi pada ini. Era makanan murah begitu aja ditaruh di meja semua. Ayo. Tadi kan aku kan baru pulang kan Mamski. Aku baru pulang. Dan mereka bagi-bagi makanan Mamski, kota. ini si Jaka mau naik. Mamski kira-kira terima nggak? Siapa aja kak? Nggak usah, nggak usah. Pengen denger. Hah? Nggak usah. Ya Nggak usah terserah nanti Mamski ricu. gimana. Nggak usah dikasih. Nanti pasti Tapi ini kalau dia itu mau berseberangan, berbicara, Mam. berjanji dulu ya. Kalau dia Diam dulu. gini, Jangan, kalau dia jangan berbicara kasih panggung. dua Jangan. sisi, silakan dia naik. Tapi kalau dia tidak bisa bicara dua sisi, Typing dulu sebagai Jaka, lawyer, kamu Nggak mau usah ngomong naik. apa Jaka? Ya. Typing dulu. Ya, Jangan. bisa nggak bicara Jangan dua asal sisi? ngomong di atas. Gitu. Jaka suka ribut. Nggak usah kak, nggak usah kasih dia Koko panggung. Hiro, Jangan. itu boleh izin saya Koko Hiro Putih sama Kak review yang sidang kemarin. Ya, boleh izin. Saya mau berpendapat untuk kasus NM. HP dulu Boleh, ya, ntar tapi jangan naikin lagi ya. terlalu panjang. Gini ya. Ih, Nah, teman-teman ya, ini kan sekarang yang di Komele Koko Hiro ini yang nyaksiin 800 lebih ya. Jadi yang saya waktu itu sebelum sidang saksi, saya udah sampaikan ya pandangan, pendapat tiap orang itu sah-sah aja. Di negara kita jauh lebih banyak orang yang awan hukum. Nah, yang pakar hukum pun yang ngerti, jangan sampai membabi buta. Fakta persidangan kemarin, dua saksi pelapor jelas-jelas tidak menyinggung dakwaan 369. Itu jelas patah. Nah, jadi kita misalnya saya dukung NM ini, lihat ya saya mencium adalah dijolimi. Kenapa? Nah, kalau runtutan dari awal rekaman itu adalah atas dasar transaksi. Saya dengan Bang Striker tuh waktu belum pas yang kemarin harus optimis apa terhadap hakim. Kalau jaksa itu job desk-nya memang mendakwa. Jaksa itu ya 99% pasti akan menolak eksepsi. Nah, ini biar Iyalah. masyarakat awam tuh paham. Jadi kita sekarang harus kita kawal, ya harus optimis 90% hakim pasti ketok palu NM bebas. Sudah pasti. Kenapa? Dua saksi pelapor itu adalah saksi kunci. Jadi saksi-saksi yang berikutnya nilainya itu rendah. Percuma. Bang Fahmi
waktu ke RG ya menanyakan 2 kali transfer 2M dan menegaskan itu adalah kesepakatan dan RG jawab kesepakatan, itu Ya, jelas mutlak. betul. Nah, jadi teman-teman jangan tergiring ya kubu yang memaksakan kehendak membabi buta yang katanya paham hukum. Jangan digubris. Ya, benar. Setuju. Jadi sekarang kawal buat narasi adalah hakim pasti ini hati-hati ya seperti itu. Karena saya waktu yang komal-komal pas sebelumnya juga ada yang R, yang D, ada itu ya bebas-bebas aja. Nah, justru yang pakar hukum ini harus berjiwa besar bahwa di fakta persidangan adalah 2 saksi pelapor tidak mendakwa di pasal 369. Betul. Itu mutlak. Ya, seperti itu. Gitu aja sih. Nah, sekarang harus kita kawal karena harus betul-betul NM bebas. Nah, nanti yang kasus-kasus yang produk, yang lain-lain itu bisa itu semuanya. Bisa itu. Gitu aja. Datang saya datang hari Kamis. Ya, setuju banget itu. Setuju Kalau aku banget. kasih Mas, kalau aku sih boleh ngomong nggak Koko Hero yang idola aku nih? Boleh, silakan. Jadi, Beb, sayang, ini mochi yang kemarin kejadian itu ya? Iya siap. Momski Wah, senang betul. berkomal sama beliau nih artis Halo. biasa nih. Tunggu dulu, Ya, Mochi, gimana? tunggu dulu. Nah, sekarang Siap. aku kasih kamu kesempatan untuk bahas kasusmu itu, mumpung ada Mamski Oh, juga di iya. sini. Oke, silakan. Baik. Aku kasih waktu ya, Ya, Mochi, biar oke. aku lunas Makasih utangku banyak sama- Koko sudah ngasih waktu ya buat aku ya. Ya. Sebenarnya ini saya nggak mau dibilang ada korelasi terkait menyebut nama Nikita Mirzani di kasus ini ya. Itu salah. Jadi saya meluruskan, tidak ada hubungannya Nikita Mirzani dengan kasus saya. Sedikit sih yang membuat saya agak sedikit. Oh ya udah, saya takut. Iya siap. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke. Kasus kemarin sempat terjadi terkait masalah kaos Nikita Mirzani ya. Nikita Mirzani yang sempat heboh itu kemudian sempat terjadi pertikaian sedikit itu. Mbak Gurde tahu sekali kejadiannya seperti apa. Oke. Kemudian ditalangin tuh baju sekitar 3 jutaan lebih. Oh, yang itu. Nah, dari sini, ya Momski. Jadi dari sini saya melihat bagaimana sih cara memperbaiki nama anak ini gitu loh. Oke. Artinya sekaligus saya membantu juga bisnis dia, ya kan, gitu. Nah, kebetulan Komentarnya ke situ ya. Lanjutkan Bang Mus. ya sampai saya pada saat itu terjadi miskomunikasi sama Bang Senses dan semua teman-teman yang lain gitu. Dan saya ingin meluruskan supaya semuanya kita baik gitu loh. Soalnya ini sudah menyebut nama NM di dalamnya, ya kan? Ya. Nah, seiring berjalannya waktu, ringkas cerita, akhirnya kafe saya juga kan butuh identitas. Nah, identitas dalam artian saya coba pesan kaos karena sudah percaya sama orang yang dimaksud sama oknum ya, gitu. Dan ini biayanya ya kalau UMKM itu gede gitu loh. Artinya udah jutaan gitu. Dengan rasa percaya, ingin membantu teman gitu karena kita seperjuangan gitu ya kan, menyuarakan kebenaran terkait masalah NM itu sendiri gitu loh. Nah, akhirnya aku TF sampai sekarang itu nggak ada baju yang saya order. Lah. Jadi itu ini Mochi cara ceritanya itu sungkang benar. Jadi begini ya guys, 1.000 orang yang ada di sini nama akunnya itu Koko Kris ya. Dia menipu uangnya Mochi kurang lebih itu 4 juta rupiah ya. Yang 1.000 orang di sini nyimak sayang. Oke, lanjut. Ya, kayak gitu. Jadi Jangan sungkan, Bang. Langsung aja ngomong. sampai saya kemarin itu sampai ditegur sama Good Day. Waktu ada aku di sini tenang kok. Abang ini terlalu baik gitu. Saya bilang bukan terlalu baik. Saya masih memberikan kesempatan buat orang gitu kan. Buat orang untuk niat baik ke aku gitu loh. Nah, sampai sekarang juga sampai udah 3 Jumat. Ya Good Day ya. Udah 3 Jumat gitu. Udah 3 Jumat nggak ada niat baik untuk Gila. ya, udah 4 menginformasikan. juta, Mam.
Orang tuh bisa jahat begitu ya, memanfaatkan ini orang Tapi ya. beneran nggak aktif lagi loh itu Bang. Iya. Pakai telepon biasa juga nggak tembus lagi. Ini Bang Sensei sampai itu jujur ya, aku bilang kayak gini. Iya. Bang Muhdi itu Bang Sensei itu minta nomor telepon kamu, katanya mau ini. Saya bilang ya udah, aku nggak mau berantem ya di sini gitu. Jangan di pelintir kemana-mana lagi gitu. Mungkin Bang Sensei dalam hal ini maksudnya baik, ingin nomor telepon aku yang baru gitu. Enggak, takutnya nanti dia ngambil bisnis aku gitu loh, baju itu gitu. Nah, Senses kan bisa langsung ngomong atau DM ke aku gitu. Kenapa harus melalui kamu? Ya kan, gitu. Tapi saya tetap positive thinking aja, Momski. Saya tuh orangnya gimana ya? Ya siapa tahu aja gitu. Yang maha kuasa memutarbalikkan pikiran dia, gitu aja. Aku positif. Iya, karena begini gitu. Saya diam karena terbawa-bawa NM di sini. Takutnya dibilang apa dan segala macam. Itu aja sih, Koko Hiro. Nah, jadi begini Mochi, jadi begini Mamski, saya itu berusaha untuk menyuarakan karena apa? Biar tidak ada mochi-mochi yang lain, gitu Mamski, gitu. Kenapa sih harus dibahas selantang itu kan? Biar tidak ada hal-hal yang kayak begitu, gitu loh. Benar, harus. Itu orang sekarang nggak aktif juga akunnya. Udah nggak aktif. Ya ampun, benar-benar keterlaluan ya. Bang Modi kelamaan terlalu baik dia. Habis ditipu, Halo dia semuanya, ngomongnya selamat malam. nunggu Halo, Bang seminggu Herdilau. katanya Mam sampai sekarang. Halo Kak Emma, Bang Kak Emma Modi. sehat sekarang? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya Bang. Tuh dukung Nikita Mirjani ya. Dulu kita berseberangan. Biasa itu di sosmed kan Bang. Tunggu dulu abangku. Oke. Dulu Mochi, kalau selesaikan, ketemu Mamski Mochi. kita ribut. Kalau sekarang kita ketemu Mamski senyum-senyum, Silakan, Bang. Tahu nggak? Di sosmed ini seperti itu. Satu kasus tutup, nanti sudah selesai ada muncul yang baru lagi. Iya, Seperti tidak ada itu. musuh yang abadi gitu Mamski. Jadi jagalah. Ini ada ini yang di sebelahku ini. Aduh, sampai DM-an loh. Aku ingat waktu kita berantem ya. Udah, tunggu dulu, jangan dibahas dulu itu. Mochi, silakan lanjutin lagi Mochi. Ya itu aja sih sebenarnya. Ya kalau memang dia punya niat baik gitu, tolong informasi. Saya tidak berbicara masalah uang di sini, tapi niat baik dia untuk kembali. Akunnya sepil Bang, akunnya sepil Akunnya Bang, spill, atau TikToknya kalau atau enggak, akunnya kirim saya, spill. Kirim saya Iya. lupa. Aku lupa akunnya, jadi males, sumpah serius. Enggak, maksudnya begini. Ya, kemarin ya. Maksudnya tidak ada orang lagi nanti yang seperti itu, yang diperlakukan sama seperti kamu gitu kan. Itu kan tujuan awal kita gitu. Congor netizen apa sih Orangnya namanya? Nama akunnya kayak gitu. Aku sempat naikin gitu. Nih, biasanya- sempat tag juga. Kenapa? Biasanya Silakan, orang-orang yang kerjanya, biasanya orang-orang yang kerja ngambil uang-uang di sosmed itu, dia itu bisa pakai akun banyak, akun ganda gitu loh. Nanti dia jadi apa, nggak kebaca. Kecuali memang udah pernah ketemu langsung, kayak aku ketemu Koko, udah lihat siapa itu lebih mudah untuk kita trace gitu, dia di mana sih, bener nggak sih? Ini dulu, Mamski, Di sosmed susah. Mamski, kamu gini dulu, waktu kamu ketemu aku gimana pendapatnya? Bulat gitu. Lucu. Udah lucu kayaknya. Lo nabrak pot deh. Kok ini Nabrak semua pot ya? dipertanyakan. Aku aja tadi dipertanyakan, sekarang Mamski dikit lagi siapa ini Iya, korbannya? Mamski itu kan sudah lihat aku benar-benar lihat gitu loh, bukan Iya, bukan dan dirinya ketemu saya langsung. aja. Iya, lucu banget ya ampun. Mamski lo ganteng gitu apa kek gitu lucu itu. Kenyataannya lo Validasi lucu. banget minta ngomongin ganteng. Kalau ganteng itu laki gue, suami gue Mas Bagus tuh ganteng tuh. Kalau Koko Hiro Cimot mah lucu banget. Imut-imut. Yang mau senses imut, jadi aku yang paling ganteng. Ya deh, imut, ya imut. Bang Herdilau di mana tuh? Gimana? Kok nggak pernah ke lokasi? PN. Kenapa? Kok nggak pernah ke pengadilan? Belum ya? Pengadilan terus, saya sibuk sidang justru makanya lupa main TikTok. Oh, maksudnya ke pengadilan Niki, main-main. Oh. Enggak, udah kasih support aja sama Bang Teguh. Itu kemarin yang abu-abu itu kejahatan verbal nuduh Nikita Mirjani itu
bisa dilaporin itu nuduh orang di pengadilan itu kenapa pada diem itu fans-fansnya itu. Oh, Masa tidak menjelaskan, nggak bisa menjelaskan abu-abu. Abu-abu itu bukan penipu loh. Itu kejahatan verbal buat Nikita Mirzani. Oh. Iya, iya, iya. Makanya jadi bingung kan kita. Ini itu pasalnya apa sih kalau cuma kayak ribut-ribut di sosial media saling lempar kata-kata ya. Menurut aku sih itu nggak perlu harus sampai ditahan dong. Ini udah berapa bulan dia ditahan kan? 3 bulan toh. Abu-abu doang penahanannya ini. Nah itulah pasalnya pun juga bukan 368 lagi. Terus kenapa dia sampai ditahan? 4 bulan kayak. Satu-satunya lawyer yang bisa membuat suatu format menghancurkan pihak RJ itu saya dengan Bang Senses. Karena apa? Sudah banyak korbannya, bikin lab laporan tuh setiap provinsi. Laporin RJ itu terkait produknya yang memang diduga mengandung zat-zat berbahaya dan sebagainya. Itu harusnya segera dilakukan tuh biar ketar-ketir itu. Saya nunggu perintah dari Panglima ini belum ngumpul juga nih orangnya baru 4 orang nih. Waktu itu belum Sens. Waktu itu kan banyak yang lapor, belum dikumpulin. Waktu itu kan udah ada yang lapor dong waktu perdatanya. Itu kanyon, si kanyon itu yang nekelnya, yang handle-nya. Oh. Emang dulu itu udah ada yang lapor. Cuman permasalahannya lawyernya Nikita Mirzani lapornya tidak melalui tahapan laboratorium dulu. Jadi dilapor tapi ya ditolak lah. Memang harus ada bukti pembanding. BPOM kan pihak negara. Mestinya lapor dulu uji forensik dulu di laboratorium. Kalau memang mengandung zat berbahaya gugat dulu tuh BPOM-nya sama oknumnya. Baru akan jadi barang bukti lanjut ke pidana.